Shalom, selamat pagi. Dengan sukacita kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk beribadah bersama kami pada kebaktian minggu ini. Mari Bapak, Ibu, sebelum masuk dalam panggilan beribadah, mari kita mengambil saat teduh. Kita hening sejenak. Amin. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Engkaulah yang menjadi perlindungan kami. Sebelum dunia dilahirkan, Engkaulah Allah. Dan sampai kesudahannya, Engkau tetap Tuhan. Tunjukkanlah perbuatanmu kepada hamba-hambamu. Dan semarakmu kepada anak-anak manusia. Datanglah dan teguhkanlah kami. Buatlah kami bersukacita karena kekuatan-Mu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakanlah Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa persekutuan keluarga Allah ini berlangsung karena kasih dan rahmat Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maha Besar dan Maha Mulialah nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Engkau yang memelihara dan melindungi kami selama ini. Pada saat ini kami datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan perlindungan-Mu. Karena hanya Engkau tempat perteduhan kami. Bapa di surga, Engkau yang maha tahu, Engkau tahu kelemahan kami. Dalam kehidupan sehari-hari sering kami hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Baik dalam perilaku maupun tutur kata kami, sering kami menyakiti sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu, Engkau telah mengampuni kami, melalui pengorbanan darah-Mu, sehingga kami dilayakkan untuk menghampiri-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara
dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Saudaraku, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika setiap kami boleh menjadi anak-anak-Mu, ketika setiap kami boleh dibawa mendekat ke hadirat Tuhan hari demi hari. Kami mau bersama Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk dituntun di dalam menjalani kehidupan kami. Mari Roh Kudus bekerjalah, membukakan mata hati dan pikiran kami, supaya setiap yang kami baca, setiap yang kami dengar, dan setiap firman Tuhan yang kami renungkan boleh sungguh-sungguh menjadi akar yang baik, menumbuhkan bangunan kami, bangunan rohani kami, supaya kami menjadi terang yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita membuka firman Tuhan dari Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur,
dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah selesai membaca firman tadi, izinkan saya bertanya, Anda membayangkan diri Anda sebagai hamba yang menerima berapa talenta? Yang menerima 5, 2, atau yang 1? Ya, tentu bagi kita talenta yang dimaksud bukan seperti di dalam bacaan yang berbicara soal uang, modal, tetapi bagi kita talenta adalah kemampuan, ketertarikan kita, keterampilan kita, passion kita. Ya. Anda merasa Anda memiliki banyak, Anda memiliki sedang, atau Anda memiliki sedikit kemampuan, memiliki sedikit bakat kalau mau dibilang. Yang mana diri Anda? Ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apa dasarnya Anda berkata demikian? Apa dasarnya Anda berkata, oh, bakat dan karunia saya sedikit, bakat dan karunia saya sedang, kemampuan dan bakat saya banyak? Apa dasarnya? Nah, saudara, mari kita melihat sekilas kisah ini kembali ya. Di dalam perumpamaan yang diberikan Yesus, sang tuan tanah mempercayakan talenta kepada hambanya secara berbeda-beda. Memang tadi ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, dan ada yang menerima 1. Nah, bukan itu yang menjadi fokusnya kemudian. Yang menjadi fokus adalah kemudian bagaimana mereka menanggapi talenta yang dipercayakan kepada setiap mereka. Kita melihat yang menerima 5 dan yang menerima 2 dengan giat langsung mengusahakan talenta-talenta yang dimilikinya. Yang 5 pun makanya kemudian menghasilkan 5, yang 2 kemudian menghasilkan 2 juga. Nah, yang berbeda adalah dia yang menerima 1. Tidak dijelaskan alasannya kenapa, tetapi dia kemudian dikatakan melihat apa yang jadi miliknya, kemudian justru menyimpannya di dalam lubang di tanah, dan dia tidak mengerjakannya sama sekali. Ya, uang yang di tanah itu tentu tidak bisa jadi pohon uang, ya, tidak bisa menjadi apa-apa. Maka ketika kemudian sang tuan datang untuk meminta pertanggungjawaban, ada perbedaan di dalam pertanggungan jawab mereka. Yang menerima 5 dan 2 dengan sukacita mereka datang dan bisa bercerita, Tuhan, aku menghasilkan ini. Dan kemudian tuannya pun bersukacita menerima laporan mereka, dan mereka pun bersama-sama berbahagia. Tetapi berbeda dengan hamba yang 1. Ketika hamba yang 1 ini datang,
Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa-apa. Dia hanya, ya inilah Tuhan, saya kembalikan modal awal yang Engkau berikan kepadaku. Modal awal yang Engkau serahkan padaku, saya kembalikan. Dan justru di situ dia kehilangan sukacita bersama Tuhannya. Nah, tetapi menarik bagaimana hamba ini tidak hanya sekedar mengembalikan, tetapi dia pun kemudian justru menuduh tuannya ini kejam. Oh, tuan ini jahat, tuan ini tidak adil. Ya, dia udah nggak kerja ya, dia nggak kerja, tapi dia menuduh tuannya yang memberi pekerjaan, yang mempercayakan sesuatu padanya sebagai jahat, tidak adil. Nah, saudara-saudara, mungkin kita kasihan ketika kita membaca kisah ini, mungkin kita kasihan. Ya, hamba ini kan menerima 1 talenta aja, temennya kok dikasih 5, temennya dikasih 2, dia cuma 1. Ya wajarlah mungkin dia merasa minder, mungkin dia merasa takut mengusahakan. Nanti bisa apa? Cuma 1 talenta, kecil, nggak bisa apa-apalah. Makanya mungkin aja dia takut, terus ya udah nggak kepikiran apa-apa, disimpan aja daripada hilang, daripada nggak jadi. Ya sudah, gitu. Ya. Tetapi apakah memang yang diberikan kepadanya kecil? Apakah Tuhan ini memberikan tidak adil? Saudara-saudara, berapa sih nilai 1 talenta? Nah, kita perlu belajar melihat ya. 1 talenta, mata uang 1 talenta di dalam Alkitab itu senilai dengan, sama nilainya dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja 1 hari. Ya, jadi 1 talenta ini sama saja dengan upah pekerja selama 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa lama Bapak Ibu? 6.000 hari itu tadi kemarin saya menghitung-hitung, itu setara kurang lebih 16 tahun. Jadi orang yang menerima 1 talenta ini menerima modal setara dengan gaji pekerja, gaji orang bekerja selama 16 tahun. Apakah itu sedikit? Tidak. Dia menerima banyak, dia menerima dalam jumlah yang banyak, tetapi menjadi sedikit ketika dia mulai melihat, punya temanku berapa sih? Modal talenta yang dimiliki bahkan bagi setiap kita pun akan menjadi sedikit, akan menjadi membuat kita merasa minder ketika kita kemudian mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita mulai melihat, kok kayaknya dia punya lebih banyak, kok kayaknya dia modalnya lebih gede dibanding aku, keterampilannya lebih banyak, karunianya, bakatnya, anugerahnya lebih luar biasa dibanding aku. Disitulah kita mulai akan merasa, talenta ini, modal ini enggak berharga, kecil. Modal ini tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya sama sekali. Ketika kita mulai mengukur dengan orang lain, kita mulai menjadi minder. Kita mulai merasa takut untuk mengembangkan dan memakai apa yang menjadi talenta kita. Saudara-saudaraku, ada 1 rahasia atau cara kerja Tuhan ternyata berbeda. Cara Tuhan mengukur ternyata berbeda. Ya, kalau kita memperhatikan bacaan kita melihat bagaimana cara Tuhan menjawab hamba-hambanya yang memberikan pertanggungan jawab. Di dalam ayat yang ke-21 ketika dia menjawab hamba yang memberikan 5 talenta, dan di ayat ke-23 ketika dia menjawab hamba yang melaporkan 2 talenta. Jawaban Tuhan sama. Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Saudara, tadi kita memikir dengan kerangka pikir yang salah. Ya, ketika kita melihat dengan penilaian penghitungan kita sendiri, yang 5
lebih banyak dari yang 2 dan dari 1. Yang menerima 1 mungkin merasa, yang 5 mendapat banyak, aku 1 mendapat sedikit. Dan ketika kita kemudian mencoba melihat, mengukur, kita melihat 1 pun ternyata banyak. Tapi kalau kita mencoba melihat dengan kacamata Tuhan, ternyata baik yang 1, yang 2, maupun yang 5, semuanya sedikit. Semuanya adalah perkara-perkara yang kecil. Saudaraku, mengerjakan talenta kita, mengerjakan apa modal yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, di mata Tuhan adalah sebuah hal yang sesungguhnya kecil. Jadi kenapa kita menghabiskan waktu untuk membanding-bandingkan diri satu dengan yang lain, kalau semua toh di mata Sang Tuhan sama kecilnya? Karena sesungguhnya bukan berapa besarnya yang penting bagi Sang Tuhan. Ya, kita melihat jawaban Sang Tuhan ini ketika memuji, ketika menerima laporan dari hamba-hambanya adalah, hai hambaku yang baik dan setia. Dan yang dipuji adalah engkau telah setia dalam perkara kecil. Ya, jadi fokusnya adalah pada kesetiaan. Tuhan tidak pernah memuji, hai hambaku yang baik dan berhasil, engkau telah sukses besar, engkau telah menghasilkan banyak. Pujiannya tidak begitu. Pujian dari Tuhan adalah engkau telah setia. Saudaraku, Tuhan mencoba melihat, Tuhan mengukur kita bukan dari hasil kita, tetapi kesetiaan kita. Kesetiaan ini berbicara tentang kemauan hati, tekad untuk terus pantang menyerah, tekad untuk terus mengupayakan, untuk terus berusaha. Yang dicari Tuhan bukanlah hasil yang besar, tetapi kesetiaan di dalam bekerja. Nah, saudaraku, kesetiaan tentu menghasilkan buah, tentu dong. Ya, buah itu ada, hasil itu ada, setuju. Tetapi bukan buah itu yang utama. Ya, izinkan saya memberi contoh. Seorang pengkhotbah yang punya karisma, seorang pengkhotbah yang punya kemampuan merangkai kata dengan baik, menuangkan apa yang ada dalam Alkitab menjadi sebuah khotbah yang bisa dipahami ribuan orang, dan melalui khotbahnya ada ribuan orang bertobat. Coba kita bandingkan itu dengan seorang ibu rumah tangga yang sederhana, yang pendidikannya mungkin hanya lulusan SMA, tetapi dalam hidupnya dia memakai kesempatan, memakai keterpanggilannya untuk menobatkan suaminya. Mana yang lebih berharga? Kalau kita menggunakan ukuran manusia, tentu kita bilang, Bapak Pendeta ini tentu lebih berharga. Bapak Pendeta ini tentu karyanya lebih dihargai oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak berpikir seperti kita. Di mata Tuhan, mungkin keduanya sama-sama berharganya. Kenapa? Karena mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Mungkin mereka menerima talenta yang berbeda, dan karena itu Tuhan mengukur tanggung jawab mereka terhadap talentanya masing-masing. Tuhan tidak membandingkan, ini menghasilkan 1000 orang, ini hanya menghasilkan 1 orang. Tuhan membandingkan dari berapa yang mereka dapat dan bagaimana mereka mengelola, mengasah, mengerjakan bagian masing-masing. Saudara-saudara, semua sama berharganya di mata Tuhan. Ketika kita sama-sama mengerjakan kesetiaan, ketika kita menggunakan kesetiaan kita untuk mengerjakan, itulah yang menjadi ukuran Tuhan. Bukan jumlah pekerjaanmu dibandingkan dengan pekerjaan orang lain. Saudara, disinilah kita melihat bagaimana hamba yang 1 talenta ini menjadi sangat tidak setia. Apa sih yang membuat Tuhan ini marah kepada hamba
yang mengerjakan 1 talenta? Apakah karena dia tidak menghasilkan talenta sama sekali? Apakah karena dia tidak menghasilkan laba sama sekali? Bukan. Tetapi karena dia tidak setia untuk mengerjakan talentanya. Ya, kalau kita membaca bagaimana Tuhan ini memberi jawaban, dia berkata, bisa aja talenta itu kamu percayakan kepada orang lain. Bisa aja talenta itu kamu titipkan yang lain supaya menghasilkan sesuatu. Ini bukan soal hasilnya, tetapi soal bagaimana hamba ini mau mengusahakan, hamba ini mau bertanggung jawab mengerjakan apa yang sudah dipercayakan tuannya. Dan itu yang tidak kita lihat. Ya, coba kita bayangkan apa yang terjadi ketika hamba yang satu ini menimbun uangnya. Misal hari ini diberi uang, besok dia timbun uangnya ke dalam tanah. Sementara itu temannya yang menerima 2, temannya yang menerima 5, kemudian mulai berpikir mengusahakan ini dan itu. Anggaplah tuannya datang sebulan kemudian. Apa yang dilakukan selama sebulan? Yang 2 dan 5 jelas mereka berusaha, mereka berpikir, mereka membanting tulang, mungkin makan hati untuk berusaha mengembangkan yang 5 menjadi 5, yang 2 menjadi 2. Tapi hamba yang satu karena uangnya ditimbun, berarti selama sebulan dia cuma malas-malesan, dia cuma nganggur-nganggur aja, menikmati santainya hidupnya. Dan disitulah yang dibilang tuannya sebagai malas dan jahat. Saudara, kita mungkin orang-orang yang setia kepada Tuhan, dalam arti kita tidak menyeleweng mengikut Tuhan yang lain. Kita mungkin tidak punya berhala-berhala tertentu di dalam hidup kita yang memalingkan hati kita dari Tuhan. Mungkin tidak. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di hidup kita, modal, talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita, maka sesungguhnya kita tidak bisa bilang kita orang-orang yang setia. Kita tidak bisa bilang kita orang-orang yang telah mengikut Tuhan dengan setia, karena kita tidak menolong karya Tuhan terjadi. Ketika kita tidak menjalankan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ketika kita tidak menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, maka ketidakaktifan kita merugikan Tuhan. Ketidakaktifan kita membuat karya Tuhan terhambat. Kerajaan Allah terhambat terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana supaya kita bisa sungguh-sungguh setia? Nah, salah satu tantangannya adalah kita melihat kelemahan-kelemahan yang kita miliki, atau kita seringkali melihat apa yang tidak kita punya. Ya, kita mungkin memang dibesarkan dalam budaya tradisi demikian. Ya, kita bisa lihat misal kalau anak bawa pulang nilai-nilai, ranking atau raportan, yang seringkali kita selalu jadikan perhatian atau fokus adalah nilai mana yang jelek, nilai mana yang kurang, bukan mana yang paling bagus. Mungkin kalau kita mengevaluasi kerja atau kita dievaluasi kerja, yang sering kali jadi fokus adalah apa kelemahanmu, apa yang tidak kamu bisa lakukan, bukan apa yang menjadi keunggulan dan yang hebat dari dirimu. Bukankah demikian? Jadi sering kali juga anak disuruh les, ya, tradisi kita ya, budaya kita, anak disuruh les adalah mata pelajaran yang dia tidak bisa. Tujuannya bagus memang, mengangkat nilainya supaya ya misalnya rata-rata lah atau cukup. Tetapi apakah yang nilainya bagus kita leskan? Apakah kita mencoba memberi les pada apa yang jadi kelebihan anak kita supaya justru dia berkembang besar, berkembang pesat di situ? Mungkin tidak. Karena kita seringkali terlalu berfokus pada membetulkan
atau memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Bukan hal yang jelek. Tetapi bukankah lebih baik kalau kita mengambil fokus kepada apa yang jadi kekuatan kita? Ya, hamba yang diberikan 1 talenta ini dia mungkin terlalu berfokus kepada apa yang dia tidak punya. Ketika dia lihat temannya yang punya 5 talenta, yang dia pikirkan, aduh, kenapa aku tidak punya 4 lebih seperti dirinya? Dia melihat apa yang tidak ada padanya, bukan apa yang pada dirinya dimiliki, bukan apa yang pada dirinya dipercayakan Tuhan. Dan akibatnya dia justru menjadi minder, menjadi tidak mau mengerjakan bagiannya dengan setia. Saudaraku, kalau kita mau belajar setia, maka kita perlu mulai belajar punya mindset positif, punya mindset melihat bukan terutama pada apa yang jadi kelemahan kita, tetapi apa yang menjadi kekuatan dan nilai lebih dari kita. Fokuskan diri kita ke sana. Fokuskan diri kita apa yang talenta yang kita punya, dan biarlah itu yang kita kembangkan. Dan biarlah itu yang kita kerjakan dengan maksimal, bukan melihat kok saya nggak bisa gini seperti dia, kok saya nggak melakukan ini seperti dia, kok saya kurang dibandingkan dirinya. Karena kalau kita melihat begitu, kita akan habisnya selalu stres, selalu merasa kurang. Tapi kalau kita berfokus pada apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, memang menjadi bakat, passion, dan talenta kita, di situ kita akan meningkat banyak. Di situ kita akan mengurangi rasa stres dan menjadi bahagia, dan dengan demikian kita bisa berkarya dengan maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita semua belajar setia di dalam perkara-perkara kecil. Setiap yang Tuhan percayakan bagi kita itu adalah perkara yang kecil, tetapi bukan berarti kecil tidak berarti. Karena Tuhan melihat kesetiaan kita di dalam mengerjakan bagian-bagian kita. Percayalah, lakukanlah bagian kita. Setialah dalam setiap perkara kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Maka percayalah, Dia akan memberkati kita. Dia akan menambahkan tanggung jawab kita kepada hal-hal yang lebih besar dan lebih baik lagi. Dan biarlah kita semua boleh bersama turut di dalam kebahagiaan Sang Tuhan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Pada hari ini secara khusus kita juga akan menaikkan doa syafaat untuk LPP Sinode atau biasa dikenal sebagai LPPS
yang berulang tahun ke-52. Ini adalah sebuah lembaga di gereja kita, GKI, sebagai kerjasama dengan GKJ, yang sangat berguna, yang sangat memberkati kehidupan kita semua, karena melalui LPP Sinode kita mendapatkan banyak pembinaan maupun bahan-bahan untuk masa-masa hari raya gereja. LPP berulang tahun yang ke-52 dan kita mau bersama-sama mendoakan supaya terus boleh melakukan pelayanannya dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau memberkati setiap kami, karena Engkau mempercayakan kepada setiap kami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mau dilakukan di tengah-tengah dunia ini. Engkau memperlengkapi kami dengan talenta yang datangnya dari Tuhan, dan oleh karena itu kami mau belajar untuk menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang dapat dipercaya untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, tanpa melihat besar kecilnya, tanpa melihat apa yang dimiliki oleh sesama kami, oleh rekan-rekan kami. Tetapi kami mau berfokus mengerjakan apa yang menjadi bagian kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk penanganan COVID, Tuhan yang terus memberkati petugas-petugas, tenaga medis, instansi pemerintahan yang terlibat untuk mengelola penanganan COVID. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan supaya mereka boleh mengatasi segala sesuatunya dengan baik. Kami berdoa juga secara khusus di Banjarnegara supaya pasien-pasien COVID boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, dan biarlah di dalam proses itu mereka juga mendapatkan dukungan yang baik dari keluarga maupun dari masyarakat. Kami saat ini juga mau berdoa bagi LPPS, Sinode GKI, dan GKJ. Kami berdoa supaya lembaga yang Tuhan berikan ini boleh terus menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan, boleh terus memberkati kami semua dengan materi-materi yang berkualitas. Dan biarlah Tuhan yang memimpin mereka yang berada di sana, para pendeta, staf, karyawan, semua yang mengerjakan dengan sepenuh hati. Biarlah pelayanan mereka sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tak lupa kami mau berdoa juga ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami di tengah-tengah kelemahan fisiknya, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan, supaya mereka boleh kembali sehat dan berkumpul bersama dengan keluarga. Bagi mereka yang sedang bergumul di tengah-tengah pekerjaan ataupun di tengah-tengah keluarga dan pertemanannya, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan tunjukkan jalan-Mu yang terbaik, supaya di dalam saudara-saudara kami bersikap di tengah-tengah krisis, mereka boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi kesejahteraan mental setiap kami. Jagai kami dengan damai sejahtera Tuhan, dengan sukacita dari Tuhan, supaya apapun yang kami jumpai, apapun yang kami hadapi di dunia ini, kami tidak melupakan kehadiran Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami mau serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur pasal 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing, atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau telah melimpahi kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Pada saat ini kami memberi persembahan sebagai ungkapan rasa syukur, karena Engkau telah memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau juga yang telah memelihara kehidupan kami. Ajari kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kuduskanlah persembahan ini agar layak dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Beri hikmat pada majelis jemaat yang mengelola persembahan ini agar dapat mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sudahkah yang terbaik Kau berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di sepanjang kehidupanmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menaungi kita pada waktu siang dan melindungi kita pada waktu malam. Tuhan memeluk kita di dalam kasih dan karunia-Nya. Tuhan mengenyangkan kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanmu. Amin.